Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Zulfahmi Dewi Effendi, dari Program Pendidikan Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0510782261. Pada pagi hari ini, saya akan mengerjakan sebuah tugas pertama dari mata kuliah Basis Data, di mana tugasnya itu ya adalah kita download terlebih dahulu tugasnya. Oke, terdapat sebuah kasus di mana pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini tugasnya adalah kita diminta untuk membuat entity relationship diagram atau IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke, jadi di sini kita dikasih panduannya. Kita copy dulu soalnya. Kita salin ke Microsoft Word. Sama kita kasih biodata kita terlebih dahulu. Nama. Nama di mahasiswa. Prodi. Informasi. Lalu mata kuliah. Di mana ini akan menjadi tugas pertama dari mata kuliah basis data. Lalu nantinya link video setelah yang selesai saya buat akan saya letakkan di sini. Asesnya. Oke. Oke, coba kita sambil lihat panduannya. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Mengidentifikasi dan menetapkan. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Jika kita lihat dari soal di sini, terdapat 3 entitas, yaitu yang pertama mahasiswa, lalu yang kedua ada mata kuliah, dan yang ketiga adalah dosen. Siswa, mata kuliah, dan dosen. Oke. Lalu langkah yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kuncinya. Nah, di sini
Pada tahapan kedua, yaitu menentukan atribut dari entitas yang telah teridentifikasi pada tahapan pertama. Dalam kasus yang dijelaskan atribut setiap entitas secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Oke, jadi kita tentukan sendiri atribut dari masing-masing entitas. Maka atribut dari setiap entitas yang ada. Yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki nama, nomor induk mahasiswa, lalu email, alamat. Oke, cukup seperti itu. Lalu mata kuliah. Nah, jika kita lihat dari website MyUT, di mana di mata kuliah ini ada kode mata kuliah, ada SKS, ada nilai, ada mutu. Kita klik 3 aja, ada kode mata kuliah, SKS, dan nilai. Ada kode MK, SKS, dan nilai. Lalu untuk dosen memiliki nama, NID atau nomor induk dosen, email, dan alamat juga. Oke. Tahapan ketiga, di mana di sini mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Nah, di sini dijabarkan untuk membuat tabelnya supaya lebih mudah. Kita ikuti saja. Kita sisipkan tulis dulu tahapannya, mengidentifikasi, menetapkan himpunan relasi di antara himpunan entitas. Oke, kita sisipkan tabel entitas mahasiswa, mata kuliah dosen. Mahasiswa, mata kuliah dosen. Oke, entitasnya mahasiswa, mata kuliah, lalu dosen. Sini mahasiswa, mata kuliah, dosen. Oke, di sini berarti hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Lalu meregistrasi. Lalu hubungan mata kuliah dengan mahasiswa adalah diregistrasi. Nah, kenapa nggak ada hubungan antara mahasiswa dengan dosen? Karena ketika kita ingin menghubungkan mahasiswa dengan dosen, terdapat mata kuliah sebagai jembatan antara mahasiswa dan dosen. Jadi di sini kita blok hitam saja sebagai tanda kalau ini kosong, tidak ada hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Nah, di sini di blok hitam juga
Lalu hubungan mata kuliah dengan dosen adalah mata kuliah diajarkan oleh dosen. Di sini kita berhubungan juga. Nah, hubungan antara dosen dan mata kuliah adalah dosen mengajarkan mata kuliah. Mengajarkan mata kuliah. Oke. Jika sudah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Oke, jadi kita lihat dari sini, dari langkah nomor 3, kita baca dulu. Untuk menentukan langkah berikutnya, penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, Anda dapat melihat pada tabel 3 matriks relasi. Tabel yang di sini kita lihat. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entitas. Apakah entitas tersebut satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Oke, kita lihat dulu soalnya di sini. Pada sebuah mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah. Berarti kita tentukan yang pertama, mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Oke. Dan di sini kita tulis banyak. Jadi setiap mahasiswa atau banyak mahasiswa dapat mengambil atau meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah. Lalu kita lanjut soal. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, tapi setiap dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Ini kita tulis. Banyak dosen minimal mengajar satu mata kuliah. Nah, hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Many to many. Ini kita ringkas dulu baru kita tentukan derajat kardinalitasnya. Oke. Gimana? Berarti hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Guru and many to many. Lalu
Hubungan antara dosen dan mata kuliah adalah one to many atau satu ke banyak, karena satu dosen dapat mengambil banyak mata kuliah atau mengajarkan banyak mata kuliah. One to many. Oke. Langkah selanjutnya, hasil dari penamaan derajat kardinalitas menghasilkan IRG yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Mahasiswa dan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa. Dosen dengan mahasiswa mata kuliah. Jadi setelah kita menentukan derajat kardinalitas ini, kita dapat membaca diagram yang lebih jelas, yaitu di mana mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Jadi sebaliknya, banyak mata kuliah dapat diregistrasi dengan banyak mahasiswa. Selanjutnya, banyak dosen dapat mengajarkan banyak mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh satu dosen. Oke, langkah kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Melengkapi himpunan entitas dengan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Oke. Kita langsung saja buka Draw.io. Kita buat diagram baru dengan judul tugas 1 Mulfahmi Dewi Effendi ini 1 mata kuliah basis data. Kita buat. Oke. Yang paling utama, langkah pertama adalah kita membuat entitas utamanya. Kemudian yang ketiga, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan atribut dari setiap entitas. Di mana di sini atribut untuk mahasiswa dan nama, NIM, email, dan alamat. Jadi kita copy. Oke. Nama, alamat, email, dan NIM. Oke. Kita hubungkan dengan entitasnya.
Oke, lalu, nah, dari keempat atribut ini, kita tentukan primary key dari entitas mahasiswa. Kita tetapkan name sebagai primary key. Dengan diberi garis bawah pada name. Oke, selanjutnya, menentukan atribut dari mata kuliah, di mana mata kuliah ada kode mata kuliah, SKS, dan nilai. Lalu kita tetapkan juga kode MK sebagai primary key dari entitas mahasiswa, mata kuliah, maaf. Oke. Nah, kita hubungkan dengan entitasnya. Oke. Lalu selanjutnya kita buat atribut untuk dosen, di mana dosen memiliki 4 atribut. Oh, nama, NID, email, alamat. Email. Oke. Lalu kita jadikan ID sebagai primary key dari entitas dosen. Lalu kita hubungkan dengan entitasnya. Oke. Nah, jika sudah, melengkapi nomor 3, menetapkan himpunan relasi antara himpunan entitas. Di sini ada registrasi, dan mengajarkan. Oke. Registrasi, diregistrasi, ya, mengajarkan. Oke. Kita geser dulu sedikit agar tidak terlalu sempit. Oke.
Oke, jika sudah, nah setelah itu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di sini kita lihat dari derajat kardinalitasnya adalah hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, sedangkan hubungan antara dosen dan mata kuliah adalah one to many. Jadi kita lihat dulu nomor 5 panduan backup nomor 5. Jika relasi garis ekip entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Jadi karena di sini hubungan antara mata mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak, maka muncul entitas baru, yaitu kita buat di sini misalnya adalah registrasi mata kuliah. Registrasi MK, di mana atributnya adalah NIM yang merupakan primary key dari mahasiswa dan kode MK yang merupakan primary key dari mata kuliah. NIM dan kode MK. Oke. Kita hubungkan nah hubungan antara meregistrasi dengan registrasi adalah kita lihat di sini one to many. Kita lihat di relasi entitas mana one to many, maksudnya ini oke. Nah seperti ini. Lalu hubungan mahasiswa dengan registrasi dan mata kuliah dengan diregistrasi. Kita lihat adalah satu. Kembali. Oke, seperti ini. Kita geser lagi karena terlalu sempit. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya, tuh. Lalu mata kuliah juga sama. Wajib 1. Oke. Geser sedikit. Oke. Lalu di sini
Selanjutnya, untuk hubungan antara mata kuliah dengan dosen. Bisa dulu. Nah, karena setiap satu mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh satu dosen, sedangkan satu dosen dapat mengajarkan atau mengambil banyak mata kuliah. Jadi di sini hubungannya adalah mata kuliah yang diajarkan dosen adalah one to many. Nah, ini di sini. Oke. Ya. Lalu dosen wajib satu mengajarkan mata kuliah. Ini wajib mengajarkan satu mata kuliah minimal. Oke. Kita bisa zoom out. Kita rapikan dulu. Nah, tidak bisa ya guys ya. Sudah tidak apa-apa seperti ini. Oke. Kita samakan dengan yang ada di panduan praktik. Oke, benar seperti ini. Oke. Kita ekspor sebagai PNG. Oke. Supaya bisa terlihat jelas. Oke. Cukup sekian pengerjaan tugas pertama dari basis data yang dapat saya kerjakan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali pada tugas-tugas selanjutnya.